Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Rizal dari Prodi Pendidikan Matematika Kelompok Alpha. Jadi di video kali ini saya akan memberikan materi mengenai pengembangan diri dan pola pikir prestasi serta kisah individu yang sukses berkat pola pikir prestasi. Jadi apa sih pengembangan diri? Pengembangan diri adalah proses berkelanjutan di mana individu berupaya meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kemampuan mereka agar menjadi versi terbaik dari diri mereka. Ini mencakup perkembangan baik dalam aspek profesional maupun pribadi, seperti meningkatkan keterampilan kerja, mengelola emosi, atau memperbaiki hubungan sosial. Lalu, apa sih pola pikir prestasi? Jadi, pola pikir prestasi atau growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui usaha, belajar, dan ketekunan. Pola pikir ini bertolak belakang dengan pola pikir tetap atau fixed mindset yang menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang statis dan tidak dapat diubah. Terus, mengapa pola pikir prestasi itu penting? Jadi pola pikir prestasi penting karena satu, meningkatkan ketangguhan mental. Orang dengan pola pikir ini lebih mampu menghadapi kegagalan dan tantangan karena mereka melihat sikap setiap kegagalan sebagai peluang untuk belajar dari dan berkembang. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Pola pikir ini membuka pintu bagi pendekatan baru dan mendorong seseorang untuk bereksperimen dengan ide-ide segar tanpa takut gagal. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi. Dengan pola pikir prestasi, seseorang lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan terus mencari cara untuk berkembang meski menghadapi rintangan. Yang keempat, menciptakan pencapaian jangka panjang. Pola pikir prestasi membantu seseorang terus berkembang seiring waktu, yang dapat menghasilkan pencapaian yang signifikan dalam karir maupun kehidupan pribadi. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah untuk pengembangan diri dan pola pikir prestasi? Jadi ada 6 langkah, yakni yang pertama, menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Alih-alih melihat kegagalan sebagai suatu yang negatif, anggaplah itu sebagai kayak motivasi sebagai kita untuk belajar, untuk membantu kita supaya untuk tumbuh. Belajar. Yang kedua, belajar dari kritik. Dengarkan kritik dan masukan dengan hati yang terbuka dan gunakan sebagai dasar untuk perbaikan diri. Jadi kita harus menerima semua kritikan. Enggak ada, kita bisa sih mensortirnya. Yang ketiga, tetapkan tujuan yang matang dan realistis. Buat tujuan yang memotivasi kamu untuk keluar dari zona nyaman tetapi tetap bisa dicapai dengan usaha. Terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Itu yang keempat ya. Lakukan pembelajaran berkelanjutan melalui membaca, kursus, atau pengalaman langsung untuk meningkatkan kemampuan kamu. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan kamu itu. Berada di sekitar orang-orang yang memiliki pola pikir prestasi akan menginspirasi kamu untuk terus berusaha dan berkembang. Yang keenam dan terakhir, fokus pada proses, bukan hasil. Hargai proses yang Anda lalui untuk mencapai tujuan, karena usaha dan kemajuan yang konsisten akan membawa hasil yang lebih baik dalam jangka panjang.
Dan yang terakhir ada kisah nyata individu yang berhasil berkat pola pikir prestasinya. Yakni ada J.K. Rowling, siapa sih yang gak kenal, penulis seri Harry Potter. Ia adalah contoh nyata seorang yang sukses karena pola pikir prestasi. Sebelum menerbitkan bukunya, Rowling menghadapi berbagai tantangan hidup, termasuk perceraian, menjadi orang tua tunggal, dan hidup dalam kemiskinan. Bukunya ditolak oleh banyak penerbit, tetapi ia tetap berusaha untuk mengasah keterampilannya dan memperbaiki naskahnya. Dengan pola pikir prestasi, Rowling tidak menyerah pada kegagalan dan penolakan. Sebaliknya, dia terus menulis dan mengajukan karyanya hingga akhirnya seri Harry Potter diterima oleh penerbit dan kini menjadi salah satu karya sastra paling sukses di dunia. Keberhasilan Rowling adalah hasil dari ketekunan, kerja keras, dan keyakinan bahwa ia bisa berkembang melalui usaha yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton sampai 6 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.